Hai guys, saya Ricardo dari tamclubfit.com dan ini adalah video tutorial seri PHP. Pada bagian ini kita akan membahas tentang perintah echo dan print pada PHP. Ya, sama seperti pada video sebelumnya, di sini saya bekerja pada file index.php yang berada pada folder tamclubfit. Oke, setiap kali bila kita ingin membuat program PHP, kita harus mengawalinya dengan tanda lebih kecil, diikuti dengan tanda tanya, lalu PHP, tanda tanya lagi, dan terakhir kita tutup dengan tanda lebih besar. Nah, ini disebut dengan tag PHP, dan kita mengetikkan programnya di antara kata PHP dan tanda tanya ini. Oke, untuk program pertama kita akan menampilkan sesuatu ke halaman browser. Ketikkan echo spasi, lalu kita ketikkan dua tanda petik ganda, dan di antara dua tanda petik ganda ini kita ketikkan sesuatu. Misalnya kita ketikkan hello PHP, lalu kita akhiri perintah ini dengan titik koma. Nah, setiap kali kita selesai mengetikkan sebuah perintah, kita harus mengakhirinya dengan tanda titik koma. Ya, tanda titik koma ini berfungsi untuk memisahkan antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya pada program kita. Oke, jadi sintaks yang kita ketikkan ini adalah memerintahkan PHP untuk menampilkan sesuatu ke halaman browser. Sekarang kita coba program pertama kita ini ke browser, save filenya, dan pastikan kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya pada panel SAM. Oke, sekarang kita buka browser. Pada URL address bar-nya, di sini saya ketikkan alamat file saya, ya localhost /tamclubfit /index.php. Oke, kita tekan enter dan pada halaman browser sudah tampil teks hello PHP. Ya, jadi nanti setiap kali bila kita ingin menampilkan hasil program ke browser, kita akan selalu menggunakan perintah echo ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah echo sebanyak mungkin yang kita mau pada program kita. Misalnya di sini saya ketikkan lagi perintah echo dan saya akan tampilkan teks website dinamis. Ya, mungkin saya tambahkan lagi satu perintah echo dan kali ini saya akan tampilkan teks program pertama saya. Oke, save filenya dan refresh halamannya. Ya, kita sudah mendapatkan teks website dinamis dan program pertama saya pada browser. Jadi kamu bisa menggunakan perintah echo sebanyak yang kamu mau di dalam programnya. Oke, selanjutnya kita tidak dianjurkan untuk menuliskan programnya sebaris seperti ini. Tulisan sebaris seperti ini akan menyulitkan kita dalam membaca program maupun dalam pelacakan kode yang error nantinya. Kita bisa merubah penulisannya dengan meletakkan masing-masing perintahnya di dalam satu baris. Dan kita letakkan semua perintahnya di antara buka tutup tag PHP-nya. Nah, penulisan per baris seperti ini akan memudahkan kita dalam membaca program maupun pelacakan kode yang error nantinya. Oke, sekarang kita coba lagi save dan refresh browser. Ya, kita masih mendapatkan hasil yang sama dari hasil sebelumnya, walaupun di sini kita sudah merubah gaya penulisan programnya. Oke, sekarang coba kita perhatikan tampilan hasilnya. Perintah echo akan selalu menampilkan hasilnya dalam satu baris dan tanpa jarak atau spasi. Bila kita ingin memberikan jarak antara hasil echo pertama, kedua, dan ketiga, kita bisa menambahkan karakter spasi di awal atau di akhir tiap-tiap teks yang ingin kita atur tampilannya pada browser. Ya, pada kasus ini kita tambahkan spasi di akhir teks pada echo pertama dan pada echo kedua. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya kita sudah memberikan jarak antara echo pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya kita juga bisa menyingkat penulisan ketiga perintah echo ini. Ya, saya hapus dulu dua echo ini, dan pada echo yang pertama, sebelum tanda titik koma ini, kita tambahkan koma, spasi, dan kita ketikkan apa yang ingin kita tampilkan. Ya, di sini saya buat website dinamis, lalu koma, spasi lagi, dan terakhir kita tampilkan program pertama saya. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya kita mendapatkan hasil yang sama seperti yang sebelumnya. Ya, jadi tanda koma ini berfungsi untuk melanjutkan perintah-perintah echo berikutnya. Oke, selanjutnya, selain perintah echo, kita juga bisa menggunakan perintah print
untuk menampilkan sesuatu pada halaman browser. Misalnya, di sini kita ketikkan print spasi 2 tanda petik ganda dan di dalamnya kita ketikkan hello PHP. Dan jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser sudah tampil teks hello PHP. Jadi echo dan print adalah dua perintah yang sama. Nah, perbedaannya adalah print tidak dapat menggabungkan perintah print lainnya. Bila kita lanjutkan perintahnya, kita tambahkan koma dan kita tampilkan teks website dinamis. Ya, kita tambahkan koma lagi dan kita tampilkan teks script pertama saya. Oke, sekarang kita coba save dan refresh. Ya, kita mendapatkan pesan error pada halaman browser. Ya, pesan error ini menyatakan tidak mengharapkan tanda koma di baris kedua pada file kita. Ya, jadi untuk menampilkan sesuatu pada halaman web, kita lebih baik menggunakan perintah echo daripada perintah print. Oke, dan terakhir guys, ini hanya sebagai saran saja. Jadi bila kamu tidak ingin melakukannya, tidak masalah guys. Ya, kita dapat memberikan komentar pada script. Gunanya adalah sebagai pengingat. Misalnya, kamu membuat program ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan sekarang kamu telah kembali dan ingin melanjutkan program ini. Nah, pada kondisi seperti ini, kamu perlu mengingat apa yang telah kamu kerjakan pada 2 minggu yang lalu saat memulai program ini. Oleh karena itu, kita perlu membuat komentar-komentar pada program kita sebagai pengingat atas apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Komentar tidak akan diproses oleh PHP, jadi PHP akan mengabaikan setiap komentar yang ada pada program kita. Nah, ada 2 jenis komentar yang bisa kita gunakan pada PHP. Pertama, komentar per baris yang biasanya kita ketikkan dengan garis miring, 2 tanda bintang, dan garis miring. Untuk komentar kedua, biasanya kita ketikkan dengan 2 garis miring. Oke, untuk komentar per baris, kita ketikkan komentarnya di antara 2 tanda bintang ini. Misalnya di sini saya akan buatkan tanggal kapan program ini dibuat. Ya, saya ketikkan di antara 2 tanda bintang ini 28 garis miring 10 garis miring 2013 penulis Ricardo. Dan karena ini adalah komentar per baris, jadi saya buatkan masing-masing komentarnya di dalam satu baris. Oke, untuk komentar kedua, kita ketikkan komentarnya setelah 2 garis miring ini. Misalnya saya ketikkan perintah echo menampilkan sesuatu ke browser. Ya, untuk komentar sebaris kita bisa memindahkan posisinya. Misalnya, saya juga bisa meletakkan komentar ini setelah baris perintah echo ini. Ya, komentar hanyalah pengingat guys, jadi tidak akan pernah diproses oleh PHP. Oke, bila kita lihat hasilnya ke browser, save, dan refresh browser, ya pada halaman browser tidak dimunculkan teks komentar yang telah kita buat sebelumnya. Oke guys, pada video berikutnya kita akan membahas tentang variabel pada PHP. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.